got so motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Feby Febialayo dengan NIM 2213014 dari program studi informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem operasi saya mengenai algoritma penjadwalan High-Class Ration Next atau HRN non-preventif. Pada topik kali ini saya akan membahas penjadwalan HRN, pengertian HRN, kelebihan dan kekurangan dari HRN, contoh kasus, kesimpulan, dan referensinya. Yang pertama, penjadwalan HRN. Penjadwalan HRN adalah penjadwalan non-preventif dan penjadwalan berprioritas dinamis. Yang kedua, pengertian HRN. HRN adalah strategi penjadwalan non-preventif dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi dari waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu mendapatkan jatah dari pemproses, proses berjalan sampai selesai. Algoritma penjadwalan proses non-preventif yaitu job yang sedang dilakukan proses dalam status proses dan job-job tersebut tidak dapat disela, diberhentikan ataupun disisip oleh proses lain, walaupun job dalam prosesor tersebut belum selesai dieksekusi. Job-job dalam antrian proses algoritma penjadwalan non-preventif terdapat proses antrian yang panjang bagi job yang mempunyai lama eksekusi terlebih besar dahulu. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus berikut. Rasio respon sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka proses yang lebih pendek mempunyai rasio respon yang lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus untuk memperoleh layanan pemroses. Disebut High-Class Ration Next atau HRN karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi harus dilayani. Proses antrian yang panjang bagi job yang mempunyai lama eksekusi terlebih besar dahulu. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan HRN. Kelebihan HRN yaitu respon time-nya cepat, setiap proses akan mendapatkan layanan yang seimbang, dan tidak terjadi starvation karena proses yang memiliki prioritas dinamis. Sedangkan kekurangan dari HRN yaitu terjadi overhead ketika scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses-proses yang akan dieksekusi. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus. Di sini sudah ada kasusnya. Jika kebijakan penjadwalan CPU adalah rasio respon tertinggi, maka kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu dan rata-rata waktu penyelesaian. Jadi di sini sudah terdapat proses ID-nya ada 5 yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4. Nilai dari arrival time-nya ada 0, 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan nilai dari burst time-nya ada 3, 6, 4, 5, dan 2. Selanjutnya langkah pertama yaitu nilai T. Karena nilai T 0, hanya proses P0 yang tersedia dalam antrian awal atau antrian siap, maka proses P0 dieksekusi terlebih dahulu sampai selesai. Karena burst time-nya 3, jadi kita di sini 3. Selanjutnya langkah kedua. Karena pada T sama dengan 3, hanya proses P1 yang tersedia dalam antrian siap, jadi proses P1 dieksekusi sampai selesai. Dan muncullah angka 9. Jadi dari nilai T-nya 3 ditambah dengan nilai dari burst time P1. Nilai burst time dari P1 ada 6, jadi 9. Selanjutnya, pada langkah ketiga, dengan nilai T-nya sama dengan 3. Proses P2 dan P3 dan P4 tersedia dalam antrian siap. Proses yang memiliki rasio respon tertinggi akan dieksekusi berikutnya.
Jadi kita di sini ngitung dulu rasio responnya. Rasio respon untuk prosesnya tuh dari nilai T dikurang dengan nilai arrival time ditambah dengan nilai burst time dibagi dengan nilai burst time. Jadi untuk rasio respon proses P2 ada 9 dikurang 4 ditambah dengan 4 dibagi dengan 4. Hasilnya 2,25. Untuk rasio respon proses 3, 9 dikurang 6 ditambah 5 dan dibagi 5. Hasilnya 1,6. Yang ketiga, rasio respon untuk proses keempat. 9 dikurang 8 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 1,5. Karena proses P2 memiliki rasio respon lebih tinggi daripada P3 dan P4, maka proses P2 dijalankan terlebih dahulu hingga selesai. Maka hasilnya seperti ini. Langkah keempat yaitu T-nya 13. Prosesnya adalah P3 dan P4 tersedia dalam antrian siap. Jadi kita ngitung lagi seperti langkah sebelumnya. Rasio respon untuk P3 yaitu 13 dikurang 6 ditambah 5 dibagi 5. Hasilnya 2,4. Setelahnya rasio respon untuk proses P4 13 dikurang 8 ditambah 2 dibagi 2. Hasilnya 3,5. Karena proses dari P4 memiliki rasio respon lebih tinggi daripada proses P3, maka proses P4 kita eksekusi juga terlebih dahulu sampai selesai. Untuk yang terakhir, karena nilai T-nya sama dengan 15 dan hanya proses P3 yang tersedia dalam antrian siap, maka kita langsung masukkan ke dalam garchatnya. Jadi proses P3 dieksekusi sampai selesai. Setelah kita menghitung yang tadi, kita akan menghitung nilai dari turnaround time. Rumusnya ada di atas, yaitu exit time dikurang arrival time. Jadi 3 dikurang 0 sama dengan 3, 9 dikurang 2 sama dengan 7, 13 dikurang 4 sama dengan 9, 20 dikurang 6 sama dengan 4, dan 15 dikurang 8 sama dengan 7. Setelah itu kita juga akan mencari nilai waiting time dengan rumusnya turnaround time dikurang burst time. 3 dikurang 3 sama dengan 0, 7 dikurang 6 sama dengan 1, 9 dikurang 4 sama dengan 5, 4 dikurang 5 sama dengan 9, 7 dikurang 2 sama dengan 5. Jadi karena kita dari soal awal tadi kita harus menghitung rata-rata waktu berbalik dan waktu tunggu, maka akan jadi seperti ini. Rata-rata waktu berbalik, hasil dari turnaround time, kita jumlahkan menjadi 1 dan kita bagi dengan 5, yaitu dari proses ID-nya. 40 dibagi 5 sama dengan 8 unit, dan rata-rata waktu tunggu juga sama dari waiting time. Jumlahnya kita jumlahkan jadi 1 dibagi 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4 unit. Kesimpulan dari algoritma High-Caste Ration Next ini adalah algoritma penjadwalan proses yang menggunakan strategi penjadwalan non-preventif. Algoritma ini menentukan proses mana yang akan dieksekusi berdasarkan rasio sisa waktu eksekusi dengan prioritas proses tersebut. Proses dengan rasio sisa waktu eksekusi dan prioritas tinggi akan dipilih dan dieksekusi. Berdasarkan hasil simulasi, algoritma HRN memiliki kinerja yang baik dalam hal waktu tunggu rata-rata dan waktu respon rata-rata. Algoritma ini juga memiliki fairness yang baik karena proses-proses yang dengan prioritas yang sama akan dieksekusi secara bergantian. Algoritma HRN juga digunakan untuk sistem-sistem operasi yang merupakan fairness yang baik. Operasi yang memiliki beban kerja yang beragam, termasuk proses-proses dengan waktu eksekusi yang singkat dan panjang. Algoritma ini juga dapat digunakan untuk sistem informasi yang membutuhkan fairness yang baik.